yakni tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402 ya. Kita semua turut berduka cita dan semoga para prajurit yang wafat gugur dalam peristiwa tersebut semuanya ditetapkan sebagai mati syahid. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, asy-syuhada khamsatun. Syuhada atau bentuk jamak dari mati syahid ini, syuhada, orang-orang yang mati syahid itu di antaranya ada 5. 5 ini bukan semua, Pak, di antaranya saja. Apa saja itu? Yang pertama yakni al-mat'un, orang-orang yang mati gara-gara ta'un, orang yang mati gara-gara wabah, termasuk mudah-mudahan yang mati gara-gara corona. Maka semua yang mati gara-gara corona mudah-mudahan mati syahid semua. Tapi ada nggak yang mau mati karena corona, Pak? Yang mati karena corona mati syahid. Cuman saya ingin klarifikasi sedikit ini, Bapak Ibu. Bukan corona yang menyebabkan kematian, tapi kematian itu karena ajal. Setuju nggak kira-kira? Karena ada orang gara-gara corona libur ke masjid. Saya telepon Pak Haji nggak pernah nongol, kemana aja? Waduh Ustadz, stay at home katanya. Ini gara-gara corona libur dulu ke masjidnya. Kan ada fatwanya boleh. Nggak lama istrinya telepon, Ustadz mohon dimaafkan suami saya. Lo ngapa kata saya? Sekarang sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati juga ternyata dia. Tapi bukan kena corona. Apa sebabnya? Karena kegemukan. Jarang keluar rumah, makan banyak, lemak numpuk, serangan jantung, mati. Jadi mati itu karena ajal. Jangan lantaran karena corona ibadah kita jadi terhalang. Maka istiqomahkan saja. Kalaupun memang ajal, mati gara-gara corona, mudah-mudahan Allah tetapkan sebagai mati syahid. Yang kedua, wal mabtun. Mati syahid itu orang yang mati gara-gara al mabtun. Apa itu al mabtun? Mati gara-gara sakit perut, harfiahnya begitu. Walaupun ulama memahami al mabtun ini masuk angin duduk, bahasa tradisionalnya kita. Tapi apa sih masuk angin duduk itu? Masuk angin duduk ini Bapak Ibu penyebabnya adalah gas asam lambung. Naik ke jantung bagian bawah, gagal jantung. Makanya bahasa medisnya masuk angin duduk itu gagal jantung. Dan yang mati gara-gara gagal jantung banyak sekali karena masuk angin duduk ini. Contoh, Lina. Tahu Lina nggak, Pak? Mantan istrinya Sule. Tahu kan? Ingat ya? Ya apalah, saya nonton infotainment juga soalnya. Dia nggak punya penyakit jantung, nggak punya. Tapi kena gas asam lambung, kumat, naik ke jantung bagian bawah, gagal jantung, meninggal dunia. Dan Mbak Lina itu meninggalnya sedang sholat subuh. Subhanallah. Lagi sholat subuh, sedang mengenakan mukena. Habis adzan subuh dia langsung sholat, kemudian wafat, meninggal dunia. Mudah-mudahan wafatnya dalam keadaan dihapuskan dosa-dosa. Allahumma amin. Enggak lama kemudian nyusul Ashraf Sinclair, suaminya BCL, Bunga Citra Lestari. Itu masa idahnya sudah lama berlalu itu, Pak. Kalau bapak-bapak mau kenalan harus bersaing dengan Ariel Peter Pan itu. Ariel Noah. Ashraf Sinclair itu enggak punya penyakit jantung,
Cuman dia kena al-mabtun tadi itu, yakni gagal jantung gara-gara masuk angin duduk atau gas asam lambung. Nah, orang-orang yang kena al-mabtun ditetapkan salah satu yang berhak mendapatkan predikat syuhada, orang yang mati syahid. Dan ternyata Bapak Ibu, saya konsultasi ke dokter, penyakit gas asam lambung yang berefek pada gagal jantung, penyebab utamanya adalah pikiran. Pantas sekali zaman sekarang Pak, banyak yang kena gas asam lambung. Ada nggak di sini ya? Ngacung aja kalau ada Pak. Saya punya obatnya soalnya. Itu susah obatnya, obat apa coba? Obat mah nggak mempan. Pakai obat apa? Yang paling siap menyediakan obatnya itu Begadang Resto kalau nggak salah. Jus pinang muda. Itu bukan cuman menambah kesuburan itu Pak, tapi obat gas asam lambung. Baik lagi kata dokter, gas asam lambung yang punya efek samping gagal jantung itu penyebab utamanya bukan makanan, tapi pikiran. Maka benar kalau kata dokter yang di Jawa Timur itu, penyebab penyakit bukan makanan. Maka jangan terlalu banyak pantangan. Penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Makanya orang yang banyak cicilan cepat mati biasanya itu. Berhentilah nyicil itu Pak. Ibu-ibu juga berhenti nyicil itu. Karena rata-rata yang saya ruqyah gara-gara gas asam lambung, ini penyakit yang paling banyak diruqyah. Padahal penyakit medis sebetulnya. Gangguan kecemasan lah, ketakutan dan tak beralasan, itu paling banyak gara-gara faktor pikiran dan karena terlalu banyak cicilan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, mati syahid itu wal ghariq, mati tenggelam. Ini terkait dengan para syuhada, para prajurit yang wafat dalam peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala 402. Beliau semua gugur tenggelam. Dan dari tenggelam saja sudah ditetapkan sebagai orang yang mati syahid. Apalagi beliau tersebut Bapak Ibu wafatnya dalam tugas sebagai tentara nasional Indonesia. Meninggal dalam tugas termasuk mati syahid. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Jangankan mereka Pak, orang yang mati terbunuh gara-gara membela hartanya mati syahid. Orang yang mati terbunuh gara-gara membela keluarganya mati syahid. Orang yang mati terbunuh gara-gara membela kehormatan dirinya. Bicara kehormatan diri kan bicara ego nih sebetulnya. Membela kehormatan dirinya, kalau kata orang Lampung itu piil bahasanya. Barang siapa yang mati karena membela piilnya, maka dia mati syahid. Apalagi beliau mati gugur dalam medan juang, mempertahankan kedaulatan laut Republik Indonesia. Maka saya yakin, bihaqil yakin, dengan doa penuh keyakinan, mudah-mudahan beliau semua Allah tetapkan matinya mati syahid. Allahumma amin. Walaupun begini, dukanya panjang Bapak Ibu. Saya mengumpamakan kalau duka ini dialami oleh kita, yang gugur di sana keluarga kita. Mungkin sampai hari ini istri dan anak-anak mereka masih membayangkan bahwasanya orang tua mereka masih hidup. Masih membayangkan suami mereka masih sedang berlayar. Belum sepenuhnya menerima kenyataan kalau wafat meninggal dunia. Maka kondisi duka ini sedang mengguncang Republik Indonesia, sedang mengguncang bangsa Indonesia. Hendaknya kita saling menguatkan satu sama lainnya, saling bahu-membahu, jangan saling menyalahkan. Karena ada menurut saya ungkapan yang tak pantas dalam konteks ini Pak,
Iyalah kalau yang sudah ditangkap itu ya, ada oknum yang ngomong jelek begitu, akhirnya ditangkap. Iyalah udah jelas banget itu. Saya ambil contoh ada yang menggalang dana untuk beli kapal perang Nanggala baru. Menurut saya itu tidak sopan. Saya nggak tahu apa maksudnya, tapi tidak sopan untuk konteks sekarang ini. Sama dengan begini Pak, bapak-bapak pamer makan kenyang di samping orang yang lapar, kan nggak sopan itu. Bapak-bapak pamer otot, perkasa, makan enak, gagah di samping orang yang stroke, bengek, prostat, bocor kelep. Itu tidak sopan. Nggak ada masalah dengan dia mempertontonkan itu, tapi karena dia bicara di depan orang yang tidak tepat, itu jadi masalah. Makanya upaya penggalangan dana beli kapal, nggak tahu siapa yang sedang disindir ya. Saya pikir untuk bangsa sedang kena musibah, tidak pantas itu diucapkan sebetulnya. Karena begini, ada perkataan orang bijak yang terkenal di kalangan santri itu, likulli maqamin maqal walikulli maqalin maqam. Setiap tempat ada perkataannya, setiap perkataan ada tempatnya. Bicaralah yang tepat pada konteks yang tepat. Baik, itu yang ketiga. Kita selesaikan perkara yang 5 ini. Sekarang yang keempat, wasahibul hadmi. Yang mati syahid itu orang yang mati karena tertimpa bangunan. Jamaah saya tukang bangunan Pak. Sekitar 10 tahun yang lalu wafat tertimpa balok kayu dari atas. Orang yang mati dalam keadaan tertimpa bangunan masuk dalam kategori mati syahid. Dan yang kelima, yang ini kita semua sudah sepakat, yakni wasyahidu fi sabilillah. Mati syahid itu adalah orang yang mati jihad di jalan Allah. Cuman saya ingin luruskan sedikit ini tentang mati syahid, karena ada yang kontraproduktif seperti yang dilakukan teroris. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, teroris itu mati syahid bukan? Enggak, kata saya. Teroris mati sangit. Udah sangit kena bom dianya. Jadi jangan sampai umat Islam ini ngambang Pak. Jangan ada semacam justifikasi seakan-akan teroris itu benar. Itu salah itu. Kalau nggak percaya, njajal dulu masuk ke kelompok itu biar belajar. Didalamin apa benar kelompok ini memang ada. Tapi ingin saya luruskan di sini, mengapa demikian? Karena begini Bapak Ibu, jelas betul dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, man mata walaisa fi unuqihi bay'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya bai'ah. Ini terlalu normatif menerjemahkan begini, tapi saya terjemahkan dalam bahasa penafsirannya. Barang siapa yang mati dalam keadaan sedang melepaskan diri dari ketaatan kepada pemerintahnya, mata mitatan jahiliyah, mati dalam keadaan mati jahiliyah. Makanya nggak boleh kita itu boleh mengkritik pemerintah, tapi nggak boleh melepaskan diri dari pemerintah. Karena barang siapa umatku, kata Nabi, mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintahnya, tidak mengakui pemerintahnya, mendelegitimasi pemerintahnya, maka matinya mati jahiliyah, bukan mati dalam keadaan muslim. Apalagi di situ kan bunuh diri ya. Saya paling nggak setuju dengan istishhadiyah. Bom bunuh diri itu nggak benar, nggak boleh. Pernah terjadi zaman Nabi, ada syuhada yang meninggal, kata sahabat, fulanun syahid, fulanun syahid, si fulan mati, si fulan mati syahid. La, kata Nabi, dia tidak mati syahid. Sahabat kaget, dia sudah berkorban di medan tempur tapi dia dikatakan tidak mati syahid. Karena kata Nabi, dia telah menusuk ulu hatinya sendiri dengan pedangnya. Dan saat ini sudah disiapkan api neraka untuknya. Sahabat Nabi wafat di medan tempur, cancel, enggak jadi mati syahid, hanya gara-gara dia menusuk dadanya sendiri dengan pedangnya. Sama dengan teroris yang ngebom dengan bom bunuh diri. Man qatala nafsahu, barang siapa yang membunuh dirinya, finnari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada, dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dikekalkan dan dikekalkan selama-lamanya. Nah, biar selesai satu hadis lagi Pak, tanggung ya. Nabi bersabda tentang teroris, sudah ada.
Atau jangan teroris lah, bahasa Arabnya khawarid lah yang kerennya ya. Bahasa modernnya teroris. Sayakhruju qaumun fi akhir zaman. Akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Ini pakai sin ditolak, fiilnya fiil mudhari'. Pasti akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Al-ahdatul asnan, usia mereka masih muda-muda. Tampak semangat ngelawan sampai kita tertipu dengan semangat dan keberanian mereka. Sufahaul ahlam, mereka bodoh, nggak ngerti agama. Coba lihat teroris itu, Pak. Orang-orang yang memang awam agama tapi dikamuflase dengan bahasa agama. Mereka bodoh. Coba kalau orang nyantri beneran nggak ada yang jadi teroris, karena dalam ilmu agamanya. Kemudian yang berikutnya, yaquluna min qauli khairil bariyah. Yang paling nipu lagi, mereka itu kalau ngomong selalu atas nama khairul bariyah, atas nama perkataan Nabi, atas nama Al-Quran, atas nama hadis. Orang awam ketipu kan? Wong dia Quran kok, dia hadis kok, yang diperjuangkannya agama kok. Memang begitu, menipu kita semua. La yujawizu imanahum hanajirahum, iman mereka itu tidak pernah melintasi kerongkongan mereka. Mereka bicara iman tapi cuma sampai sini. Mereka bicara takwa cuma sampai sini. Mereka bicara membela agama cuma di mulutnya saja, tidak ada di dalam hati mereka. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama, kata Nabi, begitu cepat sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya menuju hewan mangsanya. Sahabat sampai nanya, apa maksudnya Rasul? Mereka hari ini sholat bersama kalian, besok mereka akan mudah membunuh kalian semua. Fa aina malaqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian jumpai mereka, kata Nabi, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya memerangi mereka itu pahalanya besar sekali bagi yang memerangi pada hari kiamat nanti. Jadi Pak, bukan terorisnya yang mati syahid. Yang mati syahid itu Densus 88 yang memerangi teroris tersebut. Jelas hadisnya. Fa inna fi qatlihim ajron, karena sesungguhnya memerangi mereka itu pahalanya besar. Liman qatalah, bagi yang memeranginya yaumal kiamah, pada hari kiamat nantinya. Oleh karena itu umat Islam harus bersepakat bahwasanya terorisme telah mencoreng nama Islam, telah memfitnah Islam, dan kita harus bersama-sama memerangi terorisme. Kesimpulannya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka dengan yang indah-indah. Islam ini indah. Saking indahnya, semua orang yang melihatnya ingin sekali memasukinya. Oleh karena itu, tanggung jawab kita umat Islam untuk menampilkan Islam yang indah. Jihad kita hari ini bukan membunuh, tapi jihad kita hari ini adalah mengentaskan kemiskinan, mengentaskan kebodohan, meningkatkan derajat umat Islam dan kaum muslimin. Demikian, mudah-mudahan